Nah, soal musik nih tentu saja sangat menarik ya, apalagi musik itu di keseharian kita. Nah, komunikasi musik itu sendiri, proses penyampaian pesan sebagaimana komunikasi itu sendiri, pengertian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Mister Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Halo guys, perkenalkan nama saya Amalia S. Ikom, kerap disapa Amel, dan saya di sini sebagai host. Dan ada di samping saya narasumber cantik ini, silakan perkenalan diri Kak. Perkenalkan, saya Nur Amalia Rusdin Esos, kerap disapa Lia. Oke, baik. Narasumber kali ini Kak yang akan membawakan materi yang sangat menarik, guys. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas tentang komunikasi musik. Nah, kalau komunikasi musik nih Kak, kan orang tuh biasanya kayak kalau komunikasi musik kan biasanya kerap itu didengar pada kaum kaum kayak milenial atau Gen Z gitu kan Kak. Terus biasanya kita style musiknya itu genre musiknya itu biasanya pop ataukah eh apa ya musik-musik yang viral sekarang gitu nah di Spotify kan. Terus di sini sangat menarik karena dia melibatkan tentang komunikasi. Jadi apa sih Kak komunikasi musik itu? Membahas soal musik nih tentu saja sangat menarik ya, apalagi musik itu di keseharian kita. Nah, komunikasi musik itu sendiri, proses penyampaian pesan sebagaimana komunikasi itu sendiri, pengertian komunikasi itu. Jadi kalau komunikasi musik, proses penyampaian pesan, makna, emosi, atau nilai-nilai tertentu melalui musik, di mana musik sebagai media komunikasi. Nah, sebagaimana yang kita tahu bersama nih, musik itu kan hanya sebagai hiburan, ya kan? Iya, betul. Nah, tapi ternyata musik itu memiliki fungsi lain, seperti sebagai media penyampaian pesan. Iya. Jadi, baik itu pesan verbal maupun non-verbal. Nah, karena dalam musik itu sendiri terdapat unsur bunyi, irama, dan lirik-lirik. Lirik-lirik itu mereka bersama-sama membentuk sebuah pesan sehingga nantinya dapat diterima oleh pendengar. Oke, jadi sangat menarik karena dia membahas musik, di mana kan musik itu eh, yang selalu kita dengar itu kan kayak membahas tentang perasaan kah, apa, ketika sedih kita mendengarkan musik, atau kayak sedang mengerjakan sesuatu pasti musik gitu kan. Kak, jadi sejauh mana pentingnya ini komunikasi musik gitu kan? Ya, membahas tentang sejauh mana pentingnya musik, komunikasi musik. Jadi di sini saya mau kasih contoh berdasarkan salah satu penelitian saya. Kebetulan sekali saya pernah meneliti penggunaan musik dalam kemampuan sensorik balita, Oh iya. sensorik anak. Jadi di situ setelah melakukan penelitian saya jadi tahu oh ternyata terdapat beberapa poin penting dari komunikasi musik itu sendiri. Nah, yang pertama, komunikasi musik itu penting, bahkan sangat penting sebagai eh, media penyampaian pesan yang mudah diterima oleh semua kalangan, termasuk anak-anak itu sendiri. Eh, Disclaimer Kak, ini anak-anak balita umur berapa Kak? Nah, kalau dari contoh saya ya, dari penelitian saya itu sendiri, dari usia 2 sampai 5 tahun. Oh, 2 sampai 5 tahun. Itu umur yang anak balita itu sudah bisa eh, membaca deh. Apa lagi namanya? Berbicara, Ya, celoteh. berbicara. Ya, dan sudah bisa eh, berbicara dan menanggapi apa yang diucapkan oleh orang-orang di sekitarnya. Terus sih kalau umur-umur segitu. Eh,
Mungkin iya, mungkin juga tidak. Itu juga berdasarkan bagaimana cara kita menstimulasi anak itu sendiri kan. Iya. Karena tidak semua juga anak bisa bisa langsung mudah memahami apa Iya, yang kita katakan. Nah, betul. di situ kita selaku orang dewasa atau bahkan orang tuanya, di situ kita bisa pasti berpikir bagaimana cara anak ini untuk bisa mendapatkan mempelajari kosakata baru sehingga mereka dapat menempatkannya, menggunakannya pada tempatnya dan eh, sesuai dengan penggunaannya. Iya, Iya. betul sekali. Jadi, unsur-unsur apa yang perlu dipahami dalam membangun komunikasi sensorik balita? Hal utama dalam melatih sensorik itu yang pertama ada pendengaran, di Iya, mana eh, anak-anak itu menyerap apa yang mereka dengar, bunyi, ketukannya, nadanya, tinggi rendah nadanya. Melalui bunyi itu, melalui musik, mereka bisa membedakan jenis-jenis suara. iya, Nah, terus berikutnya yang kedua itu ada penglihatan atau visual. iya, Nah, visual itu sendiri berfungsi eh, bagaimana anak-anak ini bisa melihat warna, animasi yang sederhana, ataupun ekspresi wajah yang kita tampilkan ketika kita mengekspresikan dari musik itu sendiri. iya. Nah, di situ anak-anak bisa eh, mengolah pesan yang kita sampaikan berdasarkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Nah, terus yang ketiga dan yang terakhir itu ada gerak. Jadi, gerak ini adalah fungsi yang paling penting, hal yang paling penting karena gerak ini merupakan hal yang sangat-sangat utama karena merupakan respons. Itu respon anak. Bagaimana respon mereka ketika telah mendengarkan dan melihat musik itu sendiri. Jadi anak-anak di usia usia berapa tadi? Dua, 2 sampai 5. ya 2 sampai 5 itu diajarkan untuk apa ya kayak mendengarkan atau melihat sesuatu yang memang belum pernah di ini apa lagi namanya kayak sesuatu yang diajarkan dari awal untuk ke depannya Iya. dan itu ini sangat bagus untuk ibu-ibu Iya. atau anak muda yang apa lagi namanya yang ingin melatih ya, anak ingin melatih anaknya menambah kosakata baru. betul sekali dan memperdengarkan musik dan musik itu apa ya kayak juga membuat anak kan kalau misalkan biasa anak-anak bisa tahu kayak dari musik kan dia bisa bergerak, dia bisa menyanyi, mengekspresikan dirinya dan di musik juga itu anak bisa apa ya kayak menambah juga salah satu kosakata Iya. gitu kan menambah ke kosakatanya mereka dan walaupun ya kadang eh, kata-katanya itu belum belum dipahami Iya, masih gitu. patah-patah. Masih patah-patah dan masih absurd sekali dan selanjutnya Kak yang terakhir harapan-harapan apa saja sih yang terkait dengan peningkatan sensorik balita ini? Tentu saja harapan kita dengan memperdengarkan musik ini adalah melatih agar sensorik mereka semakin meningkat, ya, di mana mereka mendapatkan kosakata baru, di mana mereka bisa menempatkan kosakata itu pada tempatnya, tidak berbicara sembarangan, karena bagaimana anak itu berekspresi, bereaksi, itu mereka pasti melihat dari bagaimana gestur kita. Iya. Jadi, kita memperdengarkan mereka musik, tidak memberikannya secara mentah begitu Iya. saja. Karena anak-anak itu masih polos. Iya, Apa yang betul diberikan pasti mereka kayak terima-terima saja. apalagi kan di era sekarang kalau anak-anak dibebaskan untuk apa Sosial media. iya bersosial media atau kan kalau balita pasti gadget main game ataukah nonton YouTube begitu. Nah, bagaimana sih Kak apa ya kayak bagaimana ya untuk perannya orang tua ini apa lagi memberikan arahan kepada anaknya
untuk melatih bahwa memilah-milih channel yang harus mereka pertontonkan kepada anak-anak. Nah, kalau untuk balita sendiri, di mana usia-usia seperti itu, ketika apa yang mereka putar dan terputar otomatis ke tayangan berikutnya, disitulah kita sebenarnya sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa memperhatikan mereka, mendampingi mereka, apa yang mereka putar, apa yang mereka lihat, apa yang tayangan otomatis itu tayang, kita harus mendampinginya. Jadi kita tidak boleh atau mungkin ada orang yang memberikan tontonannya agar mereka bisa mengerjakan pekerjaan lain. Iya. Tetapi menurut saya 1-2 menit itu sudah cukup untuk anak-anak itu. Bahkan mungkin mereka juga bisa lelah, bisa bosan kalau hanya menonton itu saja. Iya, karena Tapi kurangnya interaksi dengan iya, sekitar. karena sebenarnya plus minus juga ya kalau mengenai ini. Iya, Karena gadget iya, sensitif. iya sensitif banget. Mata, Iya. kepala itu adaptasi kita ke orang lain juga itu sebenarnya berpengaruh. Nah, itu makanya kita sebagai orang yang dewasa harus memperhatikan, harus memang kalau perlu membuatkan playlist tontonan untuk anak-anak. Jadi atau kita juga memberikan satu hari kebebasan ceritanya untuk Ya, dalam anak-anak. 1 minggu, Iya. semisal hari Minggu itu hari bebas untuk Iya. menonton, tapi kan kalau misalkan dia berpatok satu hari itu untuk menonton, nanti dia berpikir bahwa di 1 hari full. Tidak. Tidak, kita juga tetap harus membatasinya. Betul, karena mata juga itu bisa jenuh kalau terlalu lama memandang layar. Betul sekali, dan bisa menyebabkan gangguan itu. Iya. Karena anak-anak sekarang itu rata-rata banyak yang penderita minus, begitu. Seperti saya. Tapi kita dewasa. Oke, jadi harapannya tadi kakaknya agar mereka itu musik bisa menjadi media mereka juga untuk mendapatkan kosakata baru. Tapi di satu sisi juga kita harus bisa mendampinginya. Kita harus bisa meluangkan waktu sesibuk apapun kita, harus bisa melihat apa yang mereka tonton, mendampinginya. Karena mereka tetap akan belajar dari bagaimana kita berekspresi, bereaksi. Jadi kita harus tetap mendampinginya. Betul sekali, karena anak-anak itu apa yang disuguhkan itu yang dia tonton. Jadi anak-anak itu belum bisa tahu memilih tontonannya sendiri, makanya kita sebagai orang tua harus aware dengan apa yang ada di sekitar gitu. Jadi kita memberikan tontonan yang layak kepada anak-anak sehingga kelak mereka tidak akan dikuasai oleh dunia gadgetnya, karena kan usia anak-anak itu kan kayak berwaktu bermainnya gitu. Nah, waktu bermain dan belajar itu mereka kayak bermainnya jangan menggunakan gadget saja, tetapi berinteraksi, karena di mana kan anak-anak akan bisa berinteraksi dengan teman-temannya, orang-orang di sekitarnya, apabila berinteraksi secara langsung. Jadi anak-anak butuh bermain seperti kita dulu yang sebelum ada gadget. Pada zamannya kan kelahiran 2000 lah. Jadi anak-anak itu pada saat kita itu di umur segitu taunya main apa? Main tumbuk daun. Main petak umpet. Jadi ya mainnya tuh di teman-teman sekitar. Kita bahkan tidak pernah diperbolehkan untuk bermain gadget, karena pada saat itu memang gadget belum secanggih sekarang. Jadi itu saja. Jadi sekian dari episode kali ini. Saya akhiri, saya Amelia sebagai Amelia Istiqlal sebagai host pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mister Koronis, ya.